saya lulus ya. Sekarang tinggal tes tertulis. Ternyata videonya beda dengan yang sudah saya tonton kemarin. Jadi karena saya sudah mengikuti 6 jam nonton video tadi, dicek tadi cuman baru ini apa, tekanan darah, terus ditanya punya alergi atau tidak, terus batuk berdarah atau tidak. Oke, jadi setelah tes online sama kayak di Indonesia, sekarang kita akan ke rumah sakit. Nah, untuk dapat sertifikat kesehatan. Ini bisa dilakukan dimanapun kalau di Thailand, bisa di rumah sakit terdekat atau di beberapa klinik. Jadi kalau yang saya lakukan, saya telepon rumah sakit, saya mau bikin sertifikat kesehatan untuk buat license, bisa apa enggak. Kalau bisa, itu nanti saya datang ke tempat itu. Nah, kebetulan rumah sakit yang cuman berapa ya, 100 meter dari rumah kita, dia bisa. Nah, sekarang kita ke sana, yuk. Oke, ini rumah sakitnya. Mungkin kalian ingat, ini ontran-ontran dulu menginap di sini. Menginap nggak ngapa-ngapain ya. Nggak patah, nggak apa, tapi di sini. Nah, yang dokumen kalian butuhin mungkin paspor untuk identitas saja. Oke, jadi ini sudah dapat suratnya. Kita ini nunggu. Kalau yang dicek ya, yang dicek tadi cuman baru ini apa, tekanan darah, terus ditanya punya alergi atau tidak, terus batuk berdarah atau tidak, dan ternyata nggak ada semua ya. Nah, di sini EKTP-nya berjalan dengan semestinya. Nanti saya tunjukkan ada alat untuk EKTP. Jadi nggak perlu lagi ngisi form, ngisi apa, enggak. Tinggal scan EKTP, selesai. Nah, ini di sini ini alatnya ya. Jadi ini tinggal scan aja, nggak perlu daftar nulis nama siapa, ini siapa, itu tidak perlu. Tinggal masukin EKTP, selesai. Oke, udah selesai ya. 1,5 jam totalnya. Dan ini papernya biayanya 110 baht, 55.000. Ya, murah. Karena ini saya 2. Kalau 1 itu cuman 25 baht. Karena ini 2 jadi 150 baht. Oke, langkah selanjutnya setelah tes fisik, tes kesehatan adalah kita harus melakukan namanya tes ini, teori. Nah, hari ini kita akan tes teori. Kita berangkat ke DLT. Prosesnya 2 hari ya. 1 hari untuk tes teori, besoknya baru tes praktek. Nah, oke, ini kita udah di dalam. Nah, di sini melakukan antrian. Nah, ini adalah dokumen yang kita perlukan. Dokumen dari rumah sakit, paspor, dan kemudian mengantri seperti ini. Seperti ini. Oke, kita sekarang nonton videonya ya. Di sini ada video kayak gini dan kurang lebih durasinya 1 jam. Kenapa? Ternyata videonya beda dengan yang sudah saya tonton kemarin. Gimana saya ngertinya coba? Suaranya pakai bahasa Thailand, tulisannya pakai bahasa Thailand. Harusnya ada bahasa Inggris, dia ngomong gitu. Oke, tadi kita melakukan namanya tes simulasi ya. Nah, nih gitu. Ini tes ngerem, jadi gas dan rem. Ini lebih ke apa jatuhnya, tes responsibility. Sedangkan yang sebelah sana mas-masnya itu adalah tes warna, lampu merah, hijau, kuning. Nah, oke, jadi untuk membuat edukasinya itu tidak boring, mereka membuat semacam drama. Dramanya pun ini menarik. Kenapa? Komedi dan ada bahasa Inggrisnya. Jadi untuk foreigner itu bisa seperti nonton film jatuhnya. Akhirnya selesai juga. 6 jam. Beneran 6 jam. ห้ามให้ขาดห้ามให้สำรุด
Dan penutupannya adalah absen sidik jari, ya. Absen sidik jari, terus boleh pulang. Tapi hari ini kita belum melakukan tes tertulis. Hari ini hanyalah edukasi teori. Oke, ya jadi begini tadi udah dijelaskan. Untuk tesnya itu saya bisa ngambil besok atau kapanpun, berlaku sampai 90 hari. Jadi karena saya sudah mengikuti 6 jam nonton video tadi, kita dapatkan ini. Nah, terus untuk tesnya ini ada dua, maksudnya tes untuk teori dan tes prakteknya itu bisa besok, bisa besoknya lagi. Intinya bisa berlaku sampai 90 hari. Dan kalau gagal itu bisa nyoba lagi sampai bisa dalam kurun waktu 90 hari. Oke, selamat pagi. Baru bangun. Ya, kita ini sekitar jam 7 pagi kita berangkat dari rumah. Sampai sana di aplikasi itu tertulis jam 8.30 sampai jam 9. Jadi sekitar setengah jaman. Oke, jom. Oke, ini adalah persiapan ya. Jadi saya ngambil motor saya di parkiran di depan. Nah, ada hal yang paling penting adalah pengecekan pada namanya ini tali ya. Kenapa? Karena kalau helm kita talinya itu nggak dipasang, nggak diklek ya, itu akan otomatis langsung membatalkan ujian SIM. Nah, sebenarnya di sini saya udah lulus untuk ujian SIM mobil, tapi ini kebetulan sambil menunggu kita melihat ada satu orang yang sedang melakukan ujian mobil ya. Nah, kalian bisa dilihat ini ya. Ini untuk pengetahuan aja bahwa yang pertama ketika ujian mobil praktek yaitu adalah parkir paralel. Parkir paralel ini cukup memakan waktu. Kalau misalkan dia udah oke, dia akan memberikan tanda klakson, barulah si mobil keluar. Di sini ada tiang-tiang ini, kalau nyenggol tiang otomatis gagal, atau keluar dari kotak biru itu juga otomatis gagal. Yang selanjutnya adalah berhenti tepat di titik yang tepat. Nah, ini di sini kalau kalian lihat itu ban yang ada sebelah kiri itu wajib tepat ada di sebelah kiri warna kuningnya. Kemudian ada tulisan stop. Nah, ini si pengujinya itu akan ngecek apakah bannya keluar dari garis kuning di aspalnya itu ya. Itu ada semacam garis kuning. Kalau bannya keluar dari garis kuning itu dia nggak lulus. Kalau bodinya nabrak si dinding yang warna hitam putih itu juga gagal. Yang ketiga, kalau misalkan parkirnya dia itu kebablasan, jadi ban depannya itu tidak masuk di area merah-merah, itu juga akan gagal. Nah, kemudian setelah itu ujian mobil yang ketiga itu adalah maju mundur ya. Ini apa ya nyebutnya? Kalau saya nyebutnya maju mundur, jadi jalan aja, tapi di situ dibatasi space tertentu. Nah, di sini bisa kalian lihat yang merah dan putih ini dia agak mepet ya, jadi ngepas lah. Dia hanya dikasih jarak kanan dan kiri itu masing-masing 15 cm. Dia harus maju, kemudian harus mundur tanpa nggasruk atau nabrak si tiang merah putih ini. Kalau sampai gasruk atau nabrak ya otomatis gagal. Dan ada satu hal penting ini juga, kalau tadi saya mention bahwa kalau untuk ujian motor di kancingan helm itu harus terpasang, di sini adalah seat belt. Kalau seat belt nggak kepasang udah otomatis langsung gugur juga. Dia udah selesai, dia keluar, tidak ada yang salah, otomatis dia akan dinyatakan lulus. Ini saya akan melakukan ujian. Jadi yang pertama adalah saya harus berjalan kemudian berhenti tepat di garis merah. Nah, ini sama ya seperti tadi. Jadi nggak boleh lewat garis merah. Di sini 5 detik. Ini tangan saya gerak itu saya ngitung 5 detik. Kemudian saya harus lihat belakang spion sebelum saya melanjutkan perjalanan. Nah, di sini harus ngesen ya. Nah, ngesen dulu. Selanjutnya adalah ujian di berhenti tanjakan ya. Jadi ini ada semacam sedikit tanjakan sini. Set. Nah, ini tanda berhentinya di sini. Saya harus berhenti sini selama 5 detik. Sudah 5 detik saya jalan lagi. Selanjutnya yaitu melewati semacam papan ini, dia itu ada minimal detiknya. Kalau tidak salah, nggak boleh lebih dari 15 detik. Kemudian berhenti, hitung 1, 2, 3, 4, 5, baru lanjut lagi. Lihat kanan kiri. Selanjutnya adalah zigzag. Nah, ini juga harus berhenti dulu. Nah, berhenti dulu. Ya seperti ini. Zigzagnya jaraknya jauh-jauh ya. Setelah itu berhenti di
sini. Setelah itu keluar dan selesai. Saatnya membawa dokumen ke ruang gedung utama untuk melakukan foto dan pembayaran. Oke, saya lulus ya. Sekarang tinggal tes tertulis. Oke, ini adalah contoh dari ujian komputernya ya. Jadi ujiannya adalah jawab pertanyaan tentang rambu-rambu, mirip kayak di Indonesia, tapi jujur ini lebih sulit. Total jumlah pertanyaannya itu ada 50 dan minimal harus bener 45. Jadi nggak boleh salah lebih dari 5. Jujur di ujian komputer ini saya gagal 3 kali di ujian mobil. Kalau ujian motor langsung sekali langsung bener, karena udah 3 kali ujian di mobil, rambunya pun sama, jadi saya bisa langsung lulus di ujian motor. Kenapa setelah punya SIM nggak pernah ketemu razia polisi? Kosong. Kosong juga. Kalian gitu juga nggak?